Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Maran. Maran adalah wartawan investigasi. Suatu hari, ia mengungkap sebuah kejahatan calon menteri yang bernama Fazani di sebuah hotel. Memang Maran sebagai wartawan investigasi sangat berani, namun keberaniannya itu malah membawanya ke dalam musibah untuk keluarganya. Lalu kenapa sih si Maran ini kok berani banget? Biar gak makin penasaran, mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Tahun 2000, malam itu hujan turun dengan derasnya. Satya Murti menyelinap ke sebuah sekolah dan mengambil beberapa berkas yang berada di ruangan arsip. Setelah itu, ia membawanya ke kantor redaksinya hingga muncullah berita tentang Menteri Pendidikan yang berbuat jahat. Satya Murti selalu diperingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan berita yang ia ketahui. Diam-diam, hal itu membuat dirinya merasa khawatir terhadap keselamatan keluarganya. Terlebih istrinya yang tengah hamil besar. Di rumah, istri dan putranya menunggu kehadiran Satya Murti untuk makan bersama malam itu. Setelah makan malam, Satya Murti menasihati Maran, putranya, untuk tumbuh menjadi cerdas dan pemberani. Namun di saat yang bersamaan, istri Satya Murti yang tengah hamil besar merasakan kontraksi, hingga bersama kakak laki-lakinya mengantarkannya ke rumah sakit. Satya Murti yang berboncengan dengan Maran dan ibunya berada di bemo bersama kakaknya. Kemudian mereka dihadang di tengah jalan oleh orang-orang yang tidak dikenal dan bersenjata. Satya Murti berusaha menghadapi mereka dan membiarkan istri dan kakaknya pergi menuju rumah sakit. Namun saat menghadapi mereka, Satya Murti terkena beberapa luka tusukan di perutnya, hingga membuat Maran menjadi sedih karena ayahnya tidak bisa diselamatkan. Bersamaan dengan itu, ibu Maran berhasil melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin wanita. Paman Maran merasa terpukul atas kematian adik perempuannya. Terlebih saat Maran datang ke rumah sakit seorang diri dan mengabari kalau ayahnya telah meninggal dunia. Saat di rumah, Maran memutuskan akan menjadi ayah sekaligus ibu untuk adik perempuannya yang diberi nama Swita atau biasa dipanggil Citu. Kini mereka tinggal bertiga bersama pamannya di rumah kedua orang tua Maran. Hingga mereka pun tumbuh menjadi putra dan putri yang pintar dan juga baik. Tahun 2001, Maran tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Kini ia meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai seorang jurnalis investigasi yang juga mempunyai kesamaan keberanian untuk mengungkap hal yang ia ketahui walaupun terkadang membahayakan dirinya. Namun saat itu, Maran yang tengah mabuk dan tertidur di meja bar dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Hingga setelah ia sadar, ia langsung mengajar mereka sampai polisi datang dan membawanya ke kantor polisi. Barat merasa marah
karena Maran memukulnya dan membuatnya sedikit kehilangan wibawa sebagai seorang polisi karena Maran tanpa sadar memukulnya di bar. Tak lama, Arjun datang dan langsung menghentikan perbuatannya. Tara juga datang ke kantor polisi dan langsung marah kepada Bharat yang berlaku semena-mena kepada Maran. I will sue you. I will bloody sue. Tara memapah tubuh Maran dan meninggalkan kantor polisi. Tapi saat di depan kantor polisi, ia melihat kobaran api yang tengah membakar sampah, membuatnya terhuyung dan terjatuh pingsan. Beberapa bulan yang lalu, Maran dan Chitu yang tumbuh menjadi dewasa selalu saling menyayangi dan hidup rukun bersama paman mereka. Walaupun Maran selalu kehilangan pekerjaannya dan sering membuat Chitu merasa kesal dan memintanya segera mencari pekerjaan baru. Maran pun berhasil mendapatkan panggilan wawancara pekerjaan di sebuah kantor berita besar bernama The News. Saat interview, dilakukan wakil direktur The News bernama Arafin yang sudah mengetahui sepak terjang keberanian Maran dalam mengungkap pendapat kebenaran, lalu menantangnya menulis di Twitter tentang topik yang tengah hangat terjadi di masyarakat. Bila Maran mendapatkan 1000 like dari tweetnya di akun Twitter Maran dan mengunggulinya, maka tanpa menjalani tes lain, ia berhak bekerja di The News. Polling terus berjalan. Arafin terus tertawa mengejek karena di awal ia memimpin mengungguli Maran. Lama-kelamaan, Maran akhirnya mengungguli Arafin hingga dengan tersenyum bahagia, Maran meninggalkan kantor The News dengan esoknya ia akan kembali sebagai karyawan di kantor tersebut. Maran ditempatkan di posisi jurnalis investigasi bersama kedua temannya. Karir Maran terus naik melesat karena setiap tulisannya membuat kepolisian mampu dengan mudah menangkap para penjahat yang berbuat kejahatan. Tapi tidak tercium oleh pihak kepolisian. Arjun yang merupakan inspektur kepolisian dan merupakan teman Maran meminta Maran menemuinya di sebuah tempat. Maran pun menurutinya dan menemui Arjun di sebuah tempat. Di sana, Arjun mengatakan kepada Maran tentang kecurigaannya pada Perdana Menteri yang kali ini akan mengikuti pemilihan umum. Tapi dengan cara yang curang, ia mendapatkan informasi bahwa Perdana Menteri yang bernama Fazani akan mengadakan pertemuan di hotel. Dan ia meminta tolong Maran untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan Fazani hingga Arjun bisa dengan mudah menangkap Fazani. Maran pun menerima pekerjaan itu dan meminta izin pada atasannya untuk melakukan investigasi bersama timnya. Atasan Maran sebelumnya menolak karena mengkhawatirkan keselamatan Maran, tapi Maran dengan yakin bisa melewati itu semua dengan baik. Maka ia pun mengizinkan Maran melakukan investigasi tersebut. Persiapan pun telah dimulai. Maran bersama timnya mulai bergerak memasang alat-alat penyadap dan mematahkan keamanan hotel dan komunikasi hotel hingga bisa menyadap rekaman kamera pengawas yang ada di hotel. Pekerjaan mereka pun berhasil. Fazani dengan beberapa anak buahnya memasuki sebuah kamar dan saat melakukan pemesanan makanan, Maran menyamar menjadi pelayan yang membawakan makanan ke kamar Perdana Menteri. Sambil memasang alat penyadap percakapan di troli makanan tanpa disadari oleh anak buah Fazani. Di kamar lain, Maran bersama Tara mendengarkan semua percakapan yang ada di kamar Fazani. Mereka sedang bertransaksi pembelian mesin penghitung pemilu yang nantinya akan digunakan di saat pemilu berlangsung. Setelah mendengar semua percakapan tersebut, Maran langsung menuliskan di akun Twitternya,
Hingga berita tersebut pun menjadi viral, apalagi polisi telah menemukan beberapa mesin yang bisa digunakan sebagai bahan bukti. Hal itu mengakibatkan Fazani didiskualifikasi untuk mengikuti pemilihan umum lagi, hingga membuatnya marah dan meminta semua anak buahnya mencari tahu siapa Maran dan menangkapnya. Saat Maran bersama Tara dan Citu, ia diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal hingga membuat Citu terluka. Dan hal itu membuat Maran menggunakan penanya untuk melukai semua musuh-musuhnya. Melihat kekhawatiran Maran kepada Citu, Tara sangat meyakini kalau Maran sangat menyayangi adik perempuannya itu. Dan di sisi lain, semenjak kebersamaan Tara dan Maran, Citu menyadari kalau Tara menyukai Maran, kakak laki-lakinya. Hal itu dibenarkan oleh Tara secara langsung yang ditanya oleh Citu. Ia pun mengatakan perasaannya dan diterima oleh Maran. Maran memberikan Citu hadiah anting-anting dan mengatakan untuk berhati-hati saat tahu bahwa adik perempuannya telah memiliki seorang kekasih dan berniat untuk menemuinya. Saat Maran bertemu dengan Tara, ia merasa khawatir dengan Citu yang pergi bersama kekasihnya. Maran mendapat sebuah video yang memperlihatkan Citu tengah terikat dan kaki tangannya di sebuah kursi di dalam sebuah ruangan. Setelah mengetahui posisi Citu berada, dengan cepat Maran langsung mendatangi tempat tersebut. Ia langsung berjalan perlahan memasuki gudang tersebut. Hati dan perasaannya tak menentu ketika melihat kobaran api dari dalam ruangan di gudang itu. Maran pun terkejut ketika melihat sebuah tubuh tengah terbakar. Dan Maran melihat sepasang anting yang ia berikan kepada Citu pagi tadi. Maran tiba-tiba merasa sangat pusing hingga ia pun jatuh terkulai di hadapan mayat tersebut. Sejak kejadian pembakaran Citu, Maran selalu mengalami sakit kepala hebat dan langsung pingsan bila melihat kobaran api yang besar. Maran kini menjadi pemabuk dan selalu pulang dalam keadaan mabuk dan tertidur. Hingga Tara merasa sangat sedih melihat Maran menghancurkan hidupnya sendiri. Hingga suatu hari, Tara mengatakan pada Maran sambil menangis untuk menyelidiki kematian adiknya karena Maran adalah jurnalis investigasi. You are the best. And fucking investigate. Maran terdiam dan mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk mengungkap kematian adik perempuannya yang begitu tragis. Maran membaca laporan berita kematian Citu di meja kamarnya dan keesokan harinya ia mendatangi apartemen kekasih Citu. Namun setelah melihat kedatangan Maran, kekasih Citu berlari dan Maran pun berhasil menangkapnya lalu membawanya ke sebuah tempat untuk mendapatkan informasi tentang kematian Citu. Kekasih Citu mengatakan kalau saat itu mereka tengah berjalan bersama dan tiba-tiba seseorang memukulnya dari arah belakang lalu menarik Citu masuk ke dalam sebuah mobil berwarna biru Fiesta. Tapi ia sama sekali tidak melihat plat mobil tersebut. Ia hanya mengatakan kalau pengemudinya menggunakan alat pendengar di telinganya. Arjun memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa pemilik mobil biru Fiesta tersebut dan mereka mengatakan menurut data mobil tersebut adalah milik Fazani. Dengan cepat, Arjun melepon atasannya untuk meminta izin. Mereka memeriksa rumah Perdana Menteri. Arjun dan kelompoknya pun mendatangi rumah Fazani, tapi Arjun melarang Maran ikut ke dalam rumah Fazani. Ia hanya diizinkan untuk tetap berada di halaman rumah tersebut.
Tak berapa lama, Arjun dan kelompoknya keluar dari rumah Fazani dan mereka mengatakan tidak menemukan mobil yang dimaksud oleh Maran. Tapi Arjun malah mengatakan kalau Fazani mau berbicara langsung dengan Maran di kamar pribadinya. Maran pun mendatangi Fazani. Tanpa membuang waktu, Maran langsung memberondong pertanyaan yang menanyakan keterlibatan Fazani tentang pembunuhan adik perempuannya. Tapi Fazani tetap tidak mengakui perbuatannya. Dan Maran pun meninggalkan rumah tersebut dengan Arjun dan juga kelompoknya. Maran bersama timnya mulai menyelidiki ulang dan mempelajari rekaman kamera pengawas hotel saat mereka menguping pembicaraan Fazani di kamar hotel. Mereka mulai menemukan mobil biru Fiesta dan mendapatkan pemilik aslinya. Maran pun mendatangi sebuah rumah dan memaksa untuk masuk. Di rumah itu, Maran memeriksa setiap sudut rumah dan mengambil beberapa gambar di rumah tersebut. Di parkiran, Tara menelepon Maran dan memberi informasi tentang Partipan yang merupakan laki-laki berumur 46 tahun dan bekerja sebagai supir selama 21 tahun. Dan belakangan ini, ia menjadi supir pengiriman minuman keras milik Fazani. Namun saat menerima telepon Tara, Maran memperhatikan sebuah mobil yang berada di belakangnya tengah mengawasi Maran. Melihat itu, Maran langsung memutuskan telepon Tara dan mengikuti mobil biru Fiesta tersebut yang meluncur. Tara langsung menghubungi Arjun dan menceritakan semuanya. Arjun pun memeriksa kebenaran berita yang disampaikan oleh Tara. Setelah yakin beritanya itu benar, Arjun meminta anggotanya untuk mengetahui keberadaan Maran melalui GPS yang ada di telepon Maran. Setelah memasuki daerah perbatasan di kawasan hutan lindung, Maran menghentikan sepeda motornya dan melihat mobil yang ia kejar berada di depan sebuah gedung. Maran pun memasuki gedung tersebut. Tiba-tiba ia diserang dari belakang dan tak lama Partipan muncul dan mereka langsung terlibat perkelahian. Maran pun berhasil menjatuhkan Partipan. Tapi Partipan membakar sekeliling Maran dan mengiranya masih takut terhadap api. Maran menerobos api tersebut dan menyerang Partipan. Tapi Partipan melempar pupuk tepat ke arah mata Maran hingga ia kesulitan melihat. Tapi Maran tetap bisa menghadapi Partipan. Ia juga berhasil menancapkan besi ke telapak kaki Partipan. Setelah mengalami luka, mereka tetap melakukan perkelahian dan Maran yang melihat Partipan pingsan segera mengikatnya dan membalut luka Partipan. Setelah sadar, Maran memohon pada Partipan untuk mengatakan di mana keberadaan Citu karena ia tahu Citu masih hidup. Mendengar hal itu, Partipan terkejut dan Maran mengatakan saat ia membaca laporan kematian Citu, di sana tidak dituliskan ada ring di lengan Citu. Padahal Maran tahu benar ada ring di lengan Citu saat kecelakaan menimpanya dulu. Partipan pun mengejeknya dan mengatakan hidupnya hancur karena cuitan Maran di Twitter dan ia benar-benar kehilangan putrinya. Partipan pun menceritakan tentang putrinya yang bernama Saju. Saat itu, ia adalah orang yang membawa mesin penghitung untuk pemilu dan Fazani telah membayarnya mahal untuk pekerjaan ini. Tapi setelah mendapatkan berita penemuan mesin ini, Partipan dikejar-kejar oleh Fazani yang mengiranya mengkhianati Fazani. Partipan pun kembali ke rumah memastikan mesin itu aman di rumahnya. Tapi ternyata Suja putrinya membuang alat itu setelah menemukannya di bawah ranjang ayahnya. Dan setelah ia mendapatkan informasi di Twitter tentang mesin tersebut dari Maran, mereka pun sempat berselisih paham. Ayahnya meminta Suja membereskan semua baju-bajunya dan ia berencana untuk pergi dari kota ini menghindari Fazani.
Namun sebelum mereka pergi, Partipan menjual beberapa emas di toko, dan saat kembali ke rumah, beberapa tetangganya berteriak dan mengatakan kalau Suja telah dibakar oleh seseorang hidup-hidup. Partipan pun melihat putrinya menjerit-jerit dengan api yang telah melalap tubuhnya. Mendengar cerita itu, Maran mengucapkan maaf pada Partipan dan memohon untuk mengatakan di mana keberadaan adiknya. Partipan mengatakan ia hanya membantu Fazani untuk membawa adik perempuannya Maran, dan saat hatinya terbuka dan ia ingin mengatakan di mana keberadaan Cito, tiba-tiba sebuah tembakan berhasil menembus lengan Partipan. Dan tak lama Fazani datang bersama anak buahnya, tapi Maran berhasil merebut pistol dari tangan Fazani. Tak lama, Arjun dan kelompoknya datang menghentikan Maran yang menodongkan pistol ke arah Fazani, dan Arjun mengira Maran adalah pelaku penembakan Partipan. Akhirnya, Maran buka suara dan mengatakan kalau Cito masih hidup dan disembunyikan oleh Fazani. Ia mendengar hal itu, Arjun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Fazani. Anggota yang lain menolong Partipan yang terluka. Dengan memohon, ia meminta Partipan mengatakan di mana keberadaan adiknya. Partipan memberi kode kepada Maran tentang keberadaan Cito. Maran mengikuti arahan Partipan. Ia menyingkirkan tumpukan karung berisi pupuk hingga ia menemukan jalan menuju ruangan bawah tanah. Samar-samar ia melihat Cito berada di ruangan tersebut. Air mata Maran pun mengalir deras membasahi pipinya setelah melihat adiknya dalam keadaan selamat. Menyadari ada yang menemuinya, Cito yang kini buta mengambil sebuah tongkat dan mengajarnya ke arah Maran. Tapi Maran menangkisnya dan mengusap lembut ke arah kepala Cito hingga Cito menyadari kalau itu adalah kakak laki-lakinya. Ia pun memeluk erat Maran dan keduanya pun menangis. Pengadilan memutuskan Fazani bersalah karena kesalahan penculikan dan percobaan pembunuhan Partipan. Setelah Maran memberikan pengobatan yang terbaik untuk Cito hingga ia bisa kembali melihat, dan film pun berakhir. Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya, di mana Maran yang seorang wartawan investigasi karena kasih sayangnya kepada adik perempuannya berhasil menemukan Cito dalam keadaan selamat yang dikira sebelumnya dia sudah meninggal. Sebenarnya nyesek juga ya guys perjalanan kehidupan Maran. Dari kecil sampai dewasa dia tetap hidup di jalan ayahnya. Ya udah guys, kalau kalian belum subscribe dulu lah ya. Karena channel cerita film kena teguran. Ya Mimin uploadnya ke depannya di sini dulu ya guys. Jadi kalau cariin Mimin kemana, ya Mimin ada di channel RCL Stories. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Stories selanjutnya.